Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya di kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Jawa ya. Kita sudah menginjak di ulangan 6, banyu, lemah, lan srengenge. Di kegiatan pertama kita membahas ulangan 6 ini. Kita awali dulu kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita pada hari ini adalah identifikasi teks narasi kang ngandhut ukara nyuwun pangapura. Atau artinya kita belajar mengidentifikasi teks narasi yang mengandung kalimat permintaan maaf. Diharapkan setelah melihat video ini atau mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat mampu mengidentifikasi ungkapan minta maaf yang terdapat pada teks narasi dengan tepat. Kemudian kalian mampu menulis kembali ungkapan minta maaf yang terdapat pada teks narasi dengan benar. Nah, jadi nanti ada sebuah teks yang akan saya bacakan. Kalian dengarkan dan perhatikan dengan baik. Nanti kalian akan dapat mengidentifikasi dan menulis kembali kalimat minta maaf. Baik anak-anak, kita langsung saja ya ke teks yang akan saya bacakan. Jadi di sini anak-anak ada sebuah teks yang berjudul Banjir Bandang lan Lemah Longsor. Saya akan bacakan teksnya. Di sini juga nanti ada ilustrasi gambar agar kalian dapat mengerti maksud dari teks narasi berikut ini. Perhatikan baik-baik anak-anak. Nina manggon ing desa Gunung Sari. Ing cedhak omahe Nina ana kali kang mili bening nyarong. Kali kasebut arane Kali Grindulu. Kali mau sumbere saka Gunung Jatipura kang alase rungkat banget. Dalam bahasa Indonesia, jadi Nina tinggal di desa Gunung Sari. Di dekat rumahnya itu ada sungai yang mengalir, airnya sangat bening. Sungai tersebut namanya Sungai Grindulu. Sungai itu sumbernya itu berasal dari Gunung Jatipura yang hutannya sangat rungkat, itu lebat sekali ya. Saya lanjutkan. Wis 3 taun iki para warga padha ngethoki kayu ing alas Jatipura. Alas ing desane Nina ora diawasi dening polisi perhutani. Mulane para warga sak kapenake dhewe ngethoki kayu. Ana sing ngethoki kayu kanggo omah, piranti mebel, utawa kanggo keperluan kayu bakar. Jadi sudah 3 tahun ini anak-anak, para warga di desa Gunung Sari itu menebangi kayu di alas atau di hutan Gunung Jatipura. Jadi hutan tersebut tidak diawasi oleh polisi perhutani. Maka itu para warga seenaknya sendiri menebangi kayu. Ada yang dibuat menjadi rumah, peralatan mebel, dan juga kayu bakar. Bapak Kades wis ngilingake lan nuturi para warga. Para warga ora pareng ngethoki kayu sembarangan, awit mbayani lan bisa dumadi bencana alam. Para warga ora ana sing manut marang pituture Pak Kades. Jadi Bapak Kepala Desa sudah mengingatkan dan menasehati para warga. Para warga tidak boleh menebang kayu sembarangan karena membahayakan dan bisa menjadi bencana alam. Namun para warga tidak ada yang menuruti atau mendengarkan nasihat Pak Kades. Sawise kayune diketoki, para warga ora gelem nanduri wit-witan maneh. Wis anane alase dadi gundul, wit-witane sing gedhe wis ora ana. Saiki banyune kali yen mangsa ketiga dadi asat.
yen mangsa rendeng banyune dadi butek. Nah, setelah kayunya ditebangi oleh para warga, mereka tidak mau lagi menanam kembali hutan tersebut. Sudah hutannya gundul, pohon-pohonan yang besar sudah tidak ada. Sekarang air di sungai ketika musim panas itu menjadi kering. Kalau musim hujan menjadi keruh airnya, seperti ini gambar ini anak ya. Saya lanjutkan. Wiwit awan mau, udane ora terang-terang. Udan gede karo bledek ngampar-ampar. Ora mandek-mandek. Wis jam 5 sore udane dorong terang. Jadi menurut gambar ini ya, ini ceritanya Nina ya. Jadi dari siang tadi hujan tidak berhenti-berhenti. Hujan lebat disertai dengan petir yang menyambar-nyambar serta tidak berhenti-henti. Sekarang sudah jam 5 sore. Hujannya belum juga berhenti. Dumadaan saka Gunung Jatipura krungu swara gumelegar. Gluduk-gluduk blar. Suarane watu gumlundung lan banyu kaya disokake bantere. Banjir bandang lan lemah longsor gawe rusake desa Gunung Sari. Para warga ing sangisore Gunung Jatipura padha pating jelerit, mlayu semburat golek slamet dhewe-dhewe. Jadi ternyata dari arah Gunung Jatipura terdengar suara yang gemelegar. Gluduk-gluduk bluar. Ternyata itu suara bebatuan yang runtuh serta suara seperti air yang dimuntahkan begitu besarnya. Ternyata terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang membuat rusak desa Gunung Sari. Para warga kemudian menjerit ketakutan, melarikan diri, mencari keselamatan sendiri-sendiri. Akeh karusakan kang dumadi saka bencana kasebut. Para warga ora kober nyelametake barang-barange. Sing baku nyawane padha slamet. Nina lan keluargane slamet. Awit omahe Nina ora kena longsoran lemah. Banyak kerusakan yang terjadi dari bencana tersebut. Para warga tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya. Yang terpenting nyawanya terselamatkan. Nina dan keluarganya juga selamat. Jadi rumahnya juga tidak terkena longsoran tanah. Para warga sing kena bencana padha matur marang Pak Kades. Pak, kula nyuwun ngapunten ingkang agung dhateng Pak Kades. Mengkono ature Pak Gatot. Kula nggih nedhi sepura ingkang kathah, Dek Lurah. Ature Mbah Jayus. Pak, kula sakeluarga nyuwun pangapunten dhateng Pak Kades. Ngendikane Pak Jarwo. Ya, jadi setelah kejadian itu para warga baru menyesal dan mengucapkan permintaan maaf kepada kepala desa. Jadi anak-anak, di dalam teks ini tadi itu ada yang namanya kalimat permintaan maaf, yaitu yang diucapkan oleh Pak Gatot, Mbah Jayus, dan juga Pak Jarwo. Niteni ukara nyuwun pangapura sajroné teks narasi. Satemene apa sih ukara nyuwun pangapura iku? Nah, ukara nyuwun pangapura yaiku sawijining ukara kang isine ngandharake panyuwun pangapura atau permintaan maaf marang wong kang diajak guneman utawa catungan. Jadi, ukara nyuwun pangapura atau kalimat ungkapan permintaan maaf yaitu salah satu kalimat yang isinya tentang permintaan maaf kepada orang yang diajak bicara, ya, sama dengan kalimat minta maaf.
Contohnya, tulodon. Aku nyuwun sepura ya Nin, bukumu sing tak silih keri neng omah. Pak Guru, kula nyuwun pangapunten. Kalau wingi boten tumut pelajaran sekolah amargi sakit. Dek, aku njaluk pangapura ya. Aku lali ora tuku oleh-oleh kanggo awakmu. Nah, anak-anak, ini contoh 3 ungkapan permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Perhatikan, jika kita berbicara pada orang yang seumuran kita, misalkan ini kepada temannya, ya, itu kita menggunakan nyuwun sepuro. Aku nyuwun sepuro ya Nin, ini artinya yang berbicara ini berbicara kepada temannya, yaitu namanya Nina. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati, yang kita tuakan, misalkan kepada guru, itu menggunakan nyuwun pangapunten. Pak Guru, kula nyuwun pangapunten. Kemudian kalau kita berbicara kepada orang yang lebih muda, misalkan ini ya, seorang kakak berbicara kepada adiknya, itu menggunakan ungkapan jaluk pangapura. Dek, aku jaluk pangapura ya. Itu anak-anak, kuncinya ya, tolong diingat-ingat. Jadi ketika sesama usianya kepada teman kita sendiri, menggunakan nyuwun sepuro. Kepada orang yang lebih tua, kita menggunakan kula nyuwun pangapunten. Ya, selain Pak Guru juga kepada orang tua kita. Ya, Bapak, Ibu, kula nyuwun pangapunten nggih. Kemudian kepada orang yang lebih muda, kita menggunakan ungkapan jaluk pangapura. Nah, itu anak-anak pelajaran pada hari ini, yaitu ungkapan permintaan maaf dalam bahasa Jawa yang dapat kita identifikasi dari sebuah teks narasi. Untuk tugas hari ini, anak-anak lakukan kegiatan aja menulis ya. Dari teks ini yang saya bacakan tadi, atau bisa kalian lihat atau baca kembali di buku Wasis Poso halaman 93 sampai 95. Silahkan dibaca kembali ya. Nah, dari teks tersebut anak-anak, kalian cari ungkapan permintaan maaf yang diucapkan oleh Pak Gatot, Mbah Jayus, dan Pak Jarwo. Ya, dari teks tadi. Tulis kembali di buku tugas kalian, di buku kalian. Bahasa Jawanya ya. Kelatihan siji, teks narasi irah-irahan banjir bandang lan lemah longsor ngandhut ukara nyuwun pangapura kang diandharake dening Pak Gatot, Mbah Jayus lan Pak Jarwo marang Pak Kades. Salinen ukara kasebut ing buku tugasmu. Jadi teks yang berjudul banjir bandang lan lemah longsor ini, di dalamnya ada ungkapan permintaan maaf yang diucapkan oleh Pak Gatot, Mbah Jayus, dan Pak Jarwo kepada Bapak Kepala Desa. Nah, salinlah kalimat permintaan maaf tadi di buku tugas kalian. Seperti biasa, nanti difoto ya, kirimkan ke WA saya seperti biasa. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat ya mengikuti pembelajaran dari rumah. Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit, saya doakan cepat sembuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.